kasih sebelumnya atas kehadiran kalian untuk mengikuti kegiatan ini. Sebelum kita mulai kegiatan ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Syukur kalau begitu. Anak-anak, walaupun kalian sudah saling kenal, untuk lebih akrab lagi, bagaimana jika kalian memperkenalkan diri kalian masing-masing? Baiklah. Nilai dari kelas 12-nya. Nama saya Nafida dari kelas 12-nya. Nama saya Mida dari kelas 12-nya. Nama saya Meka dari kelas 12-nya. Sudah. Perkenalkan, nama saya Nena dari kelas 12-nya. Perkenalkan, nama saya Nafida dari kelas 12-nya. Hai Kak, perkenalkan nama saya Mida dari kelas 12-nya. Perkenalkan, nama saya Meka dari kelas 12-nya. Baiklah anak-anak, pertemuan ini digunakan berseri kelompok. Kalian tahu atau pernah mengikuti? Belum, Kak. Baiklah, akan kakak jelaskan apa itu konseling kelompok. Konseling kelompok adalah dan konseling yang memungkinkan peserta didik memperoleh kesempatan untuk membahas dan memecahkan masalah melalui dinamika kelompok. Dalam konseling ini, setiap anggota kelompok berhak mengajukan pertanyaan, mengutarakan masalahnya, dan memberikan masukan kepada anggota lain yang masalahnya sedang dibahas. Hari ini, kita akan membahas isu yang penting, yaitu bullying di sekitar anak SMA. Saya yakin kalian semua menyadari betapa seriusnya masalah ini. Mari kita mulai dengan mengidentifikasikan permasalahan yang ada. Apakah kalian tahu yang dimaksud dengan bullying itu? Bullying adalah perilaku agresif yang dilakukan secara berulang kali dengan tujuan menyakiti orang lain secara fisik, verbal atau emosional. Dampaknya sangat Ya, bullying itu adalah perilaku agresif yang dilakukan secara berulang kali dengan tujuan menyakiti orang lain secara fisik, verbal atau emosional. Bagaimana dampaknya terhadap korban? Dampaknya bisa sangat merusak bagi korbannya, seperti menurunnya harga diri dan kesejahteraan mental. Bullying memiliki dampak yang serius pada kesehatan mental dan emosional seseorang. Beberapa dampak negatif dari bullying termasuk gangguan kesehatan. Maksudnya gangguan kesehatan mental itu korban bullying dapat mengalami gangguan kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan stres kronis. Terus yang kedua, rendahnya kepercayaan diri. Bullying dapat merusak harga diri dan kepercayaan diri seseorang, membuat mereka merasa rendah diri dan tidak berharga. Yang ketiga, gangguan makan. Beberapa korban bullying mungkin mengalami gangguan makan seperti anoreksia akibat tekanan psikologis yang mereka alami. Yang keempat, isolasi sosial. Maksudnya, korban bullying cenderung merasa terisolasi secara sosial, kesulitan membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Terus yang kelima, perilaku agresif. Beberapa korban bullying dapat mengalami perubahan perilaku menjadi lebih agresif atau menunjukkan tanda-tanda perilaku merusak. Sekarang setelah kita memahami definisi dan dampak bullying, mari kita fokus pada langkah-langkah
menghormati sesama, membangun hubungan yang positif, dan melaporkan kasus bullying kepada pihak yang berwenang. Untuk memperkuat upaya pencegahan bullying, kita dapat mengajarkan kegiatan edukasi tentang dampak negatifnya dan mengajarkan keterampilan sosial kepada siswa. Bagaimana cara kita mengetahui jika ada siswa yang menjadi korban bullying dan bagaimana cara menangani? Pentingnya untuk memperhatikan perubahan perilaku atau tanda-tanda fisik pada siswa yang mungkin menjadi korban. Mendekati mereka dengan empati dan memberikan dukungan adalah langkah awal yang penting untuk mengatasi apakah ada siswa yang menjadi korban bullying. Perhatikan tanda-tanda berikut seperti perubahan perilaku, cedera fisik yang tidak dapat dijelaskan, penurunan performa akademis, kehilangan barang pribadi atau uang. Untuk mendekati siswa yang menjadi korban bullying, berikut adalah beberapa langkah yang dapat kita lakukan. Yang pertama, dengarkan dengan empati. Maksudnya, dengarkan cerita mereka dengan penuh perhatian dan empati. Biarkan mereka merasa benar dan terpahami. Yang kedua, jangan menyalahkan. Maksudnya, hindari menyalahkan korban atau menekan mereka untuk memberikan informasi. Berikan dukungan dan jaminan bahwa mereka tidak sendirian. Yang ketiga, bicarakan dengan tenang. Ajak siswa untuk berbicara dengan tenang dan jujur tentang apa yang terjadi. Dorong mereka untuk berbagi pengalaman mereka. Yang keempat, beri dukungan. Tunjukkan dukungan dan berikan informasi tentang langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi situasi bullying, seperti melaporkan kejadian tersebut kepada guru atau orang dewasa yang dapat membantu. Yang kelima, libatkan orang dewasa. Jika situasi serius, libatkan orang dewasa seperti guru, konselor, atau orang tua untuk memberikan bantuan dan dukungan yang lebih lanjut. Terakhir, dalam tahap pengambilan kita harus memastikan bahwa setiap kasus bullying ditangani dengan serius dan adil. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan inklusif. Bagaimana kita bisa memberikan dukungan jangka panjang terhadap bullying setelah kasus tersebut selesai? Dukungan jangka panjang melibatkan pemantauan kondisi korban, memberikan pesan konseling, dan memastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan dan perhatian yang mereka butuhkan. Sekarang, saya akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada pertanyaan atau pemikiran lain yang ingin diberikan oleh anggota tim? Kak, bagaimana kita bisa melibatkan seluruh siswa dalam upaya pencegahan bullying? Melibatkan seluruh siswa melalui program-program pendidikan, kampanye anti-bullying, dan pembentukan komite anti-bullying bisa menjadi langkah efektif untuk melibatkan semua pihak dalam upaya pencegahan bullying. Dengan kerjasama dan kesadaran bersama, kita bisa menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan mendukung bagi semua siswa. Karena sekarang waktunya sudah habis, kita akhiri pertemuan ini. Baik? Baik.